Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Langit jagat raya bergetar, seakan tak rela menyaksikan pertempuran paling sengit dalam sejarah umat manusia dan ras iblis. Di tengah kehampaan luar angkasa, dua makhluk yang kekuatannya mengguncang galaksi berdiri dalam kemarahan membara. Itu leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan. Mereka bukan iblis biasa. Mereka adalah puncak dari hierarki ras iblis, eksistensi yang nyaris tak terkalahkan. Namun hari ini, harga diri mereka tercabik-cabik. 3 Universe Master dari pihak iblis telah hilang dalam pertempuran sebelumnya. Kehilangan itu terlalu besar, terlalu memalukan. Manusia, apakah kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Suara leluhur iblis mimpi menggema seperti siulan kematian. Bersama leluhur iblis kejutan, dia berubah menjadi bayangan kabur yang menembus ruang lebih cepat dari cahaya. Dalam sekejap, mereka telah berada di depan barisan manusia. Leluhur iblis mimpi memanifestasikan tubuhnya menjadi ular perak raksasa yang memutar tubuhnya di tengah kehampaan, menciptakan pusaran ruang yang mencegah pelarian. Leluhur iblis kejutan memanggil 9 Universe Master yang tersisa. Meski mereka terluka, semangat balas dendam membara di mata mereka. "Ayo, kita kepung mereka!" teriak leluhur iblis kejutan. "Habisi semua manusia yang ada di sini. Dasar manusia sialan, kalian akan membayar ini dengan nyawa kalian." Para iblis menyerbu tanpa ragu. Mereka meluncurkan serangan ilusi, gempuran jiwa, dan senjata spiritual berkekuatan maha dahsyat. Sinar energi dan bayangan tajam mengiris ruang. Serangan itu begitu padat hingga ruang itu sendiri mulai terfragmentasi. Bahkan 3 manusia terkuat, yaitu Lo Feng, Master Penggong, dan Master Kegelapan, nyaris tak sanggup menahan serangan gabungan mereka. Namun, manusia tak datang tanpa rencana. Partikel kosmik mulai berputar, membentuk badai hitam raksasa yang mengarah pada inti kekuatan iblis. Tiba-tiba, dari balik kehampaan muncul bayangan hijau menyala. Sebuah bayangan energi melesat maju, menyerbu formasi iblis. "Hentikan mereka!" Leluhur iblis mimpi berubah kembali menjadi sosok bayangan dan melesat mengejar. Namun, tepat saat kekacauan memuncak, sebuah istana oval kristal melayang di atas pasukan manusia. Ia menyala lembut, lalu menghisap beberapa tubuh dewa dengan kekuatan penyegelan mutlak. Apakah kalian pikir hanya kalian yang punya harta karun penyegel? Master Kegelapan melambaikan tangannya, memunculkan menara penjara hitam yang menjulang. Menara itu mengambang di udara, lalu mulai menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya, menciptakan jurang penghisap yang menjangkau para iblis. "Kalian jangan keluar dari perlindunganku," leluhur iblis kejutan memperingatkan. Serigala langit dan mohu tersedot karena mereka ceroboh. Meski begitu, kekuatan iblis tak bisa diremehkan. Mereka saling melindungi dan tetap bertahan. Di sisi lain, 13 Universe Master manusia kini memasuki medan perang. Dengan total 17 tubuh dewa, mereka meluncur menuju jurang dasar menara penjara hitam. "Ayo, cepat, hancurkan mereka!" Master Gunung Es dan Master Longyan memimpin penyerangan. Akhir dari ras iblis dimulai dari sekarang. 8 tubuh dewa menyerang langsung ke arah leluhur iblis kejutan, sementara sisanya menahan para Universe Master iblis. Leluhur iblis kejutan mengubah dirinya menjadi makhluk bayangan raksasa, menciptakan ilusi menyerupai binatang purba untuk menahan serangan. Namun tekanan manusia begitu hebat. Sementara itu, Lo Feng dan Master Penggong menghadapi leluhur iblis mimpi secara langsung. Lo Feng mengayunkan pedang bayangan darah yang mampu menembus apapun. Sementara itu, tongkat Yanjun yang berat menciptakan guncangan ruang.
"Kau terlambat, dasar iblis," kata Loveng sambil menebas ekor perak milik leluhur iblis mimpi. Perahu mausoleum tiba-tiba muncul, meluncur menuju leluhur iblis kejutan. Leluhur iblis kejutan mencibir dan menghindar dengan mudah. Namun ternyata perahu itu hanyalah umpan. Saat perhatian leluhur iblis terkecoh, menara penjara hitam kembali menghisap dan 13 Universe Master manusia melepaskan serangan terakhir mereka. Dalam satu ledakan terkoordinasi, perahu mausoleum melesat ke arah formasi iblis dan 7 tubuh masuk ke dalam perahu mausoleum. Terdengar raungan leluhur iblis kejutan, matanya membelalak marah. Dasar manusia sialan. Ia mengejar perahu mausoleum dengan panik, meluncurkan Crash Domencon dan menghantamnya berkali-kali. Tapi perahu mausoleum tidak bisa dihancurkan. Leluhur iblis mimpi ikut menyerang namun sia-sia. Sementara itu, di istana perlindungan iblis, Master terlarang dan 2 lainnya duduk diam. "Aku hanya merasakan guncangan pikiran besar. Kami diserang oleh para manusia," jawab Master terlarang. Lalu pintu perahu mausoleum terbuka. Ada guncangan pikiran luar biasa. Kami bertiga bertahan karena kekuatan pikiran kami kuat. Tapi yang lain, mereka langsung tersedot masuk. Aku juga melihatnya. Tambah seekor makhluk bersisik berdarah. Guncangan itu, apakah manusia membawa pilar batu bergaris hitam? Mereka semua terdiam. Akhirnya, leluhur iblis mimpi menghela napas panjang. Raut wajahnya penuh amarah dan penyesalan. Dari 12 Universe Master yang kita bawa, 6 telah lenyap, katanya dengan dingin. Yang paling kuat pun tak bisa menahan perahu mausoleum. Dan banyak harta karun sejati yang ikut hilang. Leluhur iblis kejutan mengepalkan tangan. "Manusia, kalian akan membayar ini 1000 kali lipat." Namun semua sudah terlambat. Perahu mausoleum terbang menjauh, diikuti oleh menara penjara hitam yang melindungi para manusia. Pintu gerbang tertutup, tak ada satupun dari iblis yang berani mengejar lebih jauh. Mereka hanya berdiri di tengah kehampaan, menatap kekalahan yang pahit. Di dalam aula utama perahu mausoleum, suasana dipenuhi tawa riang yang menggema, seolah melepaskan beban dan rasa lega setelah kemenangan besar. Suara tawa Loveng bergema di antara para Universe Master lainnya. Ini benar-benar kepuasan yang luar biasa. Tentu saja, tambah Master Penggong dengan senyum lebar. Para iblis pasti tidak menyangka kita akan mampu menyusun rencana seperti ini. Mereka pasti menggertakkan gigi, tak bisa menerima kenyataan ini. Mereka merasa sangat marah dan terhina sekarang. Tapi semakin mereka membenci kita, itu semakin baik. Biarkan mereka menaruh kebencian mereka pada kita. Di aula utama, ada Loveng bersama ke-15 Universe Master yang telah hadir. Mereka semua adalah petinggi ras manusia yang kini berdiri dengan penuh kebanggaan, merayakan kemenangan yang telah mereka raih. Master Kegelapan, Master Longyan, Master Gunung Es, Master Qingdong, dan banyak lainnya juga ikut dalam perayaan itu. Mereka merasa lebih dekat daripada sebelumnya setelah berhasil menumbangkan sebagian besar pasukan iblis. Master jarak jauh kemudian menunjuk ke luar angkasa dengan ekspresi yang penuh antusias. Lihat kedua leluhur iblis itu. Tanpa ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka dari dalam aula, para Universe Master bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar perahu mausoleum. Dari tempat mereka berdiri, langit berbintang terlihat sangat luas, dan mereka bisa melihat dengan jelas 2 makhluk besar yang tengah mengawasi mereka dari kejauhan. Salah satunya adalah ular perak raksasa, dan satunya lagi adalah makhluk buas dengan cangkang bergigi. Kedua leluhur iblis ini sepertinya tengah menyaksikan mereka dari jauh. Matanya dipenuhi dengan api kemarahan yang membara, penuh kebencian yang tak berbendung. Kemarahan mereka begitu jelas terlihat, ujar Loveng sambil tertawa. Mereka merasa sangat terhina, dan itu hanya menambah kepuasan. Tawa Master Penggong menyusul. Kita berhasil menangkap begitu banyak Universe Master mereka. Mereka pasti merasa sangat malu sekarang.
Lo Feng dan para Universe Master lainnya terus tertawa, merayakan kesuksesan mereka. Perang ini ternyata berakhir lebih baik dari yang mereka harapkan. Mereka tidak hanya berhasil menangkap beberapa Universe Master Iblis, tetapi mereka juga berhasil mengalihkan takdir umat manusia dari ambang kehancuran. Berapa banyak yang kita tangkap, Lo Feng? Tanya Master Qingdong masih penasaran. Aku melihat selain leluhur iblis kejutan, hanya 3 lagi yang tersisa. Apakah kamu menangkap 6 dari mereka? Dan apakah mereka masih hidup? Lo Feng tersenyum penuh kemenangan. Dari 6 Universe Master yang kutangkap, 3 di antaranya memiliki tubuh lain. 3 lainnya sayangnya memilih untuk menghancurkan diri mereka begitu mereka sadar kembali. Jadi hanya ada 3 lagi yang tersisa. Master Kegelapan mengangguk lalu berkata, "Lalu kita memiliki 2 lagi di menara penjara hitamku dan 1 yang telah kamu habisi. Jadi dengan ini para iblis kehilangan total 6 Universe Master dan sejumlah besar harta karun sejati." Master Longyan berkata dengan ekspresi tak percaya. Ras puncak mana yang pernah kehilangan 6 Universe Master sekaligus? Ini adalah kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar, tambah Master Penggong dengan kagum. Bahkan sebelum leluhur iblis kejutan dan leluhur iblis mimpi, kita sudah membuat mereka kehilangan 6 Universe Master. Dan ini tentu akan memberikan dampak yang besar. Kelompok-kelompok kekuatan lain yang lebih lemah pasti tidak akan berani bertindak gegabah sekarang. Itu sangat benar, kata Master Kegelapan. Aliansi Cincin Duri, Aliansi 9 Wilayah, dan kekuatan-kekuatan lainnya mungkin hanya memiliki sekitar 20 hingga 30 Universe Master secara total. Bahkan jika mereka menyatukan seluruh kekuatan mereka, mereka masih akan kalah melawan ras iblis. 2 Trugat dari iblis saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kelompok Universe Master mereka. Ini benar-benar luar biasa, ujar Master Cermin Gurun. Mereka kehilangan begitu banyak Universe Master, dan kita belum berbicara tentang harta karun sejati yang kita dapatkan. Mereka pasti merasa sangat terhina. Bagaimana kamu bisa melakukannya, Lo Feng? Tanya Master Longyan dan rasa ingin tahu yang besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa perahu mausoleum menangkap 6 Universe Master sekaligus? Lo Feng tersenyum penuh teka-teki. Apakah kalian semua ingin tahu bagaimana aku menangkap mereka dengan begitu mudah? Baiklah, kalian akan mengetahuinya sebentar lagi. Master Kegelapan, Master Penggong, dan Lo Feng saling berpandangan sejenak, lalu tertawa bersama. Sambil melambaikan tangannya, Lo Feng berkata dengan percaya diri, "Lihatlah baik-baik." Tiba-tiba, pintu aula utama terbuka dengan sendirinya, dan para Universe Master yang ada di dalam aula menoleh ke arah pintu. Beberapa detik setelah pintu terbuka, sebuah gelombang kekuatan tekad yang sangat kuat tiba-tiba melanda mereka. Semua yang tidak mampu menahan kekuatan itu terjatuh berlutut. Tubuh mereka gemetar hebat. Hanya beberapa orang, seperti Master Gunung Es, yang bisa menahan dampaknya. Mereka yang lebih lemah hampir kehilangan kesadaran seketika. "Apa ini?" tanya Master Longyan dengan wajah terkejut, hampir tidak percaya. Dampak dari kekuatan tekad yang begitu kuat. "Ya, itu adalah dampak dari tekad," jawab Master Kegelapan dengan suara berat. "Itu adalah kekuatan tekad yang sangat kuat. Hanya mereka yang kekuatan tekadnya cukup kuat yang bisa mendekati harta karun itu tanpa masalah." Lo Feng mengangguk. "Harta karun itu terletak jauh di dalam perahu mausoleum. Aku baru saja membuka pelindungnya, dan kalian semua merasakan kekuatan tekadnya." Master Longyan, Master Gunung Es, dan para master lainnya tampak tercengang. Langit alam semesta asli tampak suram, seolah ikut menyaksikan momen penuh ketegangan yang akan mengubah sejarah. 2 sosok raksasa berdiri tegak di angkasa. Tubuh mereka diselubungi kekuatan mengerikan yang membuat ruang sekitarnya bergetar. Mereka adalah 2 tokoh tertinggi dari ras iblis yang selama jutaan tahun membawa rasa takut ke seluruh penjuru alam semesta. Di hadapan mereka berdiri seorang manusia, sosok yang tampak tenang, tetapi auranya mengguncang.
Itu adalah Lo-Feng, pewaris warisan kuno dari Sungai Duandong, pemilik 2 harta karun sejati tertinggi, dan kini berdiri sebagai simbol harapan bagi umat manusia. Kedua leluhur iblis memandangi Lo-Feng seakan hendak mengoyaknya hidup-hidup. Namun mereka tahu bukan kekuatan kasar yang dibutuhkan di sini, melainkan keputusan, sebuah pilihan yang akan menentukan nasib ras mereka. Lo-Feng, gumam leluhur iblis kejutan dengan suara berat yang menggetarkan udara. Leluhur iblis mimpi menatap dengan mata merah menyala. Dia yang membuat kami kehilangan 6 Universe Master. Batinnya mendidih. Lo-Feng hanya tersenyum tipis, tatapannya dingin namun tajam. Ia tahu mereka sedang menimbang, mempertaruhkan harga diri dan ambisi mereka dalam satu negosiasi. "Beritahu kami apa syaratmu?" tanya leluhur iblis kejutan yang akhirnya menekan emosinya. Lo-Feng menatap mereka. "Sederhana saja, hentikan perang ini. Aku beri kalian 1 era. Dalam waktu itu, tidak satu pun Universe Master dari ras iblis boleh melintasi batas wilayah manusia. Setelah era itu berlalu, kalian bebas berbuat sesuka hati." Leluhur iblis mimpi mengerutkan kening. "Bagaimana 5 Universe Master kami? Apakah kau akan membebaskan mereka?" "Tentu saja," jawab Lo-Feng sambil mengangguk. "Namun bukan sekarang." Leluhur iblis kejutan menyipitkan mata. 1 era di masa depan, itu tidak tulus. Lo-Feng tertawa kecil. Janji adalah sesuatu yang mudah diucapkan. Namun ketika keuntungan besar hadir di depan mata, janji tidak lagi berarti. Aku hanya bisa menjamin keselamatan mereka jika kalian mematuhi kesepakatan selama 1 era. Jika tidak, ia berhenti sejenak, senyumnya menghilang, digantikan wajah yang dingin. Maka kalian akan melihat nasib mereka lebih cepat dari yang kalian kira. Kedua leluhur iblis saling berpandangan. Dalam sekejap, gelombang transmisi suara berdentum di antara mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya leluhur iblis mimpi. Nadanya tampak ragu. "Jika mereka mati, itu adalah harga yang harus dibayar." Leluhur iblis kejutan menjawab dengan nada berat. "Apakah kita harus menolak?" Leluhur iblis mimpi tampak terpukul. "Kita punya lebih dari 20 Universe Master. Kehilangan 5 atau 6 bukan akhir segalanya. Kita masih punya Master Terlarang dan Master Pahat Darah, 2 yang paling berpotensi menjadi Trugat. Kesempatan untuk melampaui inkarnasi jauh lebih berharga. Kita tak boleh melewatkannya." Akhirnya, keputusan pun diambil. Mereka menyerah, bukan karena takut, tapi karena ambisi mereka jauh lebih besar. Mereka berbalik menghadap Lo-Feng. Wajah mereka tak lagi menunjukkan permusuhan, hanya keteguhan dan amarah yang ditahan. "Kalau begitu, lanjutkanlah. Biarkan mereka mati. Itu akan menjadi pengorbanan bagi kejayaan ras kami," ucap leluhur iblis kejutan datar. Lo-Feng mengangguk pelan. "Jika kalian memilih jalan itu, aku pun tidak akan menahan diri." Leluhur iblis kejutan menatapnya tajam. "Kau boleh sombong sekarang, tapi lihat nanti. Kapak besar telah mati. Guru origin ditekan selamanya. Bahkan jika kau mencapai puncak, kau tetaplah manusia. Ini belum berakhir, Lo-Feng." Lo-Feng membalas dengan dingin. "Dan aku akan pastikan semuanya benar-benar berakhir untuk kalian sebelum itu." Tanpa kata lagi, kedua leluhur itu menerjang ke langit, menghilang dalam sekejap. Lo-Feng menatap ke arah kepergian mereka, lalu bergumam, "Mereka benar-benar kejam. 5 Universe Master dikorbankan tanpa ragu. Namun aku paham, mereka dan semua ras lainnya terbakar oleh satu hal, kesempatan untuk melampaui inkarnasi." Ia menghela napas, tatapannya berubah serius. "Sekolah Dewa Leluhur, aliansi binatang luar angkasa, bahkan mereka yang dekat denganku pun tak bisa dipercaya jika hal ini dipertaruhkan. Guru Susan ke satu-satunya pengecualian. Dia pernah menolongku dan menciptakan umat manusia. Untuknya aku akan berbagi sebagian warisan, tapi untuk yang lain tidak mungkin." Dengan satu gerakan, perahu mausoleum berkilau dan menghilang, membawa Lo-Feng kembali ke wilayah rahasia manusia.
Di daerah rahasia ras iblis, jeritan putus asa menggema dari 5 Universe Master yang kini ditahan. Leluhur iblis, tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Namun yang datang hanyalah bayangan avatar dari leluhur iblis kejutan. Kalian jatuh ke tangan umat manusia. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti akan membawa kalian ke alam semesta primal dan menggunakan kekuatannya untuk mengakhiri kalian. Tidak, kami masih ingin hidup 1 atau 2 era lagi. Jangan biarkan ini terjadi. Maafkan kami, ucap leluhur iblis kejutan sebelum menghilang. Kelima Universe Master itu menangis, bukan karena takut mati, tapi karena ditinggalkan oleh leluhur mereka sendiri. Mereka tahu tak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang akan datang. Di kota kekacauan primal, pemimpin kota primal berdiri di hadapan para Universe Master manusia. Wajahnya tampak kelam. Ras iblis rela mengorbankan 5 Universe Masternya demi kesempatan inkarnasi. Mereka kejam dan rakus. Kita harus memberi peringatan. Sebarkan berita ini. Biarkan seluruh alam semesta tahu kematian Kapak Besar dan pengkhianatan ras iblis. Para Universe Master mengangguk serempak. Dan kini kita akan menguji apakah kita bisa mengendalikan pikiran para iblis itu sebelum menghabisi mereka. Master kegelapan, kau bisa mulai. Satu demi satu mereka bergerak, bukan dengan amarah tapi dengan ketegasan. Ini bukan lagi perang kecil antar ras. Ini adalah pertarungan untuk masa depan seluruh umat manusia. Di langit yang jauh, 3 bayangan bertemu. 1 perak seperti ular, 1 oval, dan 1 memancarkan kecantikan dingin. Apa yang terjadi? Leluhur iblis mimpi, tanya 2 lainnya hampir bersamaan. Ular perak menjawab, kami menyerang manusia dan kehilangan 6 Universe Master. 5 ditangkap, 1 dihabisi Lo Feng sendiri. Apakah manusia sekuat itu? Ya, Lo Feng lebih kuat dari yang kita perkirakan. Ia memiliki 2 harta karun sejati tertinggi dan teknik pedangnya sangat luar biasa. Mereka bertiga terdiam. Kabar itu menyebar. Kematian Kapak Besar, kekalahan ras iblis, kekuatan sejati Lo Feng, semuanya menjadi pesan yang menggema ke seluruh penjuru semesta. Pesan yang jelas bahwa manusia tidak bisa diremehkan lagi. Selesai.